Kalian bisa panggil aku Zidan. Nah, jadi pengalaman hidup saya mulai dari awal lahir, saya adalah anak tunggal dari keluarga yang cukup mampu dalam bidang apapun, termasuk ekonomi, finansial, dan edukasi. Namun, setelah berjalannya waktu, keluarga saya bisa dibilang hancur. Dikarenakan orang tua yang KDRT dan sebagainya. Dan seiring berjalannya waktu pun, kehidupan ekonomi saya pun mulai menurun. Waktu saya menginjak sekolah dasar hingga SMP, bahkan saat SMA pun, saya sering sekali, kerap sekali dipukulin, dibully teman sekelas, dikarenakan saya yang terkesan lembek dan tidak sesuai dengan cowok-cowok lainnya. Mana ada cowok yang suka dance? Dulu perspektif orang kuno. 울고 싶지 않아 울고 싶지 않아. Sering berjalannya waktu, ketika saya sudah menginjak SMA, saya baru sadar ada yang kurang dari kehidupan saya. Kebahagiaan sepertinya belum cukup. Kenapa saya bilang tidak cukup kebahagiaan? Seperti remaja pada umumnya, kita terasa labil dan masih belum tahu arah kemana masa depan kita akan berjalan gitu. Jadi kita masih bingung tentang kebahagiaan itu sendiri. Kadang kita merasa kurang, kadang kita merasa berlebihan. Nah, di waktu itu saya merasakan bahwa saya kekurangan kasih sayang orang tua, terutama ayah saya. Ya memang fisiknya ada, tapi perannya tidak ada. Dan saya sebagai anak tunggal pun tidak punya tempat untuk bercerita, bersandar. Maka dari itu, saya memutuskan untuk mencari seseorang yang bisa mewujudkan peran sebagai ayah ataupun kakak. Mulai dari sana, saya terus mencari, menggali lebih dalam apa yang salah pada diri saya. Dan pada akhirnya saya menemukan seseorang yang benar-benar bisa saya anggap sebagai seorang ayah ataupun kakak. Awalnya saya enggan untuk menerima diri saya sebagai homoseksual. Namun seiring berjalannya waktu, ketika kita sudah menemukan titik kebahagiaan saya sendiri, saya akan menerima diri saya sebagai orang tersebut. Perjalanan untuk menerima diri saya sebagai orang homoseksual itu tidak mudah. Mulai dari dibully oleh orang-orang terdekat, penerimaan oleh sosial pun susah, dan banyak aspek-aspek lain lah yang membuat saya pokoknya susah banget jadi seperti itu. Saya pun pernah dibulinya tuh anjing banget. Jadi saya pernah benar-benar dibully selama 1 tahun setengah. Waktu saya menginjak di SMA, bener-bener kayak semua orang nggak mau berteman dengan saya, terutama teman kelas. Saya pun mulai mengalami pelecehan seksual mulai dari pantat saya yang dipegang-pegang. Bahkan waktu sholat pun seperti itu. Tragis bukan? Asal kalian tahu, perlu waktu yang lama untuk teman-teman saya untuk menerima saya kembali. Di samping itu, saya benar-benar tahu kalau penyebab mereka menjauhi saya yaitu karena mereka takut akan tertular seperti saya. Namun saya ingatkan kembali
penyakit orientasi seksual ini tidak menular. Itu hanya keinginan pribadi seseorang untuk menjadi seperti itu karena ada faktor-faktor yang belum terpenuhi dalam hidupnya. Waktu pertama kali saya diterima kepada teman-teman pun, teman-teman masih takut untuk hidup bersama saya, bahkan untuk sekedar ngopi bareng pun itu belum takut. Namun saya berusaha untuk mendekatkan diri kepada mereka dan bercerita tentang latar belakang mengapa saya seperti itu. Dan akhirnya mereka pun menerima karena pelaku yang saya berikan ada banget. Harapan saya untuk orang-orang di sekitar atau luar, harapan saya sih ya untuk lebih open minded tentang orientasi seksual ini. Orientasi seksual ini sebenarnya bukan penyakit yang menular. Maka dari itu stop ngurusin orientasi seksual orang lain karena itu tidak merugikan kita. Walau pedihku bersamamu kali ini, ku masih ingin melihatmu esok hari.